Perumpamaan terdapat pada kalimat. Wah, di antara kalimat 3, 4, 5, 6, atau 7 kalimat mana nih yang di dalamnya terdapat perumpamaan? Apa sih perumpamaan maksudnya nih? Ya, dimaksud dengan perumpamaan adalah kata-kata atau kelompok kata, gabungan kata yang maknanya bersifat kiasan ya atau konotatif. Jadi bukan arti sebenarnya begitu ya. Bisa jadi kata tersebut ya kata yang bermakna kias, mungkin ada ungkapan atau idiom di sana, atau mungkin ada majas di sana. Pokoknya yang bermakna kiasan deh, yang bukan arti sebenarnya, yang bersifat konotatif. Nah, kata-kata seperti itu atau kelompok kata yang sifat maknanya seperti itu ada di kalimat mana nih? Di antara kalimat 3, 4, 5, 6, atau 7? Ya, ada di kalimat 7. Coba cermati kalimat 7. Apa nih yang menyebabkan kalimat 7 ada perumpamaan di dalamnya? Coba kita cermati ya kalimat 7. Nah, ini dia kalimat 7 ya. Kata perumpamaannya ada di sini. Petani Vietnam lantas mengganti tanaman kopi mereka dengan durian untuk meraup keuntungan. Kata meraup pada kalimat 7 membuat kalimat 7 jadi punya perumpamaan di dalamnya. Kenapa? Kenapa memang dengan kata si meraup ini? Nah, ini sudah saya tampilkan ya. Ini tangkapan layar dari KBBI Daring. Di situ disebutkan beberapa makna kata meraup. Meraup ya. Ada 4. Makna yang pertama, makna yang kedua itu adalah makna yang sebenarnya, termasuk makna yang keempat, nyuci muka. Makna yang pertama dan makna yang kedua, meraup tuh gini ya, kayak menciduk dengan tangan begitu. Kayak mau cuci muka ada kolam cepluk begitu kan. Nah, itu meraup tuh, ngeraup air atau ngeraup misalnya apa gitu, kayak tangan begitu konteksnya. Nah, di makna ketiga ada makna memperoleh banyak-banyak, tapi maknanya kiasan. Di situ ada simbol ki ya. Nah, itu maksudnya kiasan di sana. Nah, kalimat ini, kalimat 7 maksud saya, kata meraupnya itu kan mengacu ke makna yang ketiga di situ, yang memperoleh banyak-banyak, memperoleh keuntungan yang banyak gitu kan ya. Nah, meraup di situ maknanya jadi makna kiasan. Nah, itulah yang membuat kalimat 7 di dalamnya terdapat perumpamaan. Seperti itu. Jadi untuk soal ini jawabannya yang E. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah hubungan isi antar dua kalimat dalam sebuah paragraf. Ini terkait dengan konsep kepaduan paragraf ya. Kalimat 7 menyatakan hubungan apa dengan kalimat 6. Jadi kalimat 7 ini hubungan isinya tuh apa begitu ya dengan kalimat 6. Oh, berarti kita harus cermati dua kalimat yang ditanyakan nih, kalimat 6 dan kalimat 7. Coba ya, coba kita baca kalimat 6 dan kalimat 7. Tapi kita lihat dari kalimat 7 dulu deh. Misalnya kalimat 7 nih, kan kalimat 7 tadi ngapain kalimat 6 ya. Kalimat 7 seperti ini bunyinya. Petani Vietnam lantas mengganti tanaman kopi mereka dengan durian untuk meraup keuntungan dari pasar durian yang sedang berkembang. Nah, kalimat 6-nya seperti ini kan ya. Buah durian yang katanya dilarang di transportasi umum Thailand, Jepang, Singapura, dan Hong Kong karena baunya, padahal enak banget ya, terbukti populer di Cina. Wah, jadi kalimat 6 intinya lagi ngomongin buah durian itu populer di Cina, terbukti populer di Cina walaupun katanya dilarang dalam transportasi umum di Thailand, Jepang, Singapura, dan Hong Kong karena baunya. Nah, terus kalimat 7 tadi, petani Vietnam lantas mengganti tanaman kopi, berarti awalnya mereka nanam kopi ya, mengganti tanaman kopi mereka dengan durian untuk meraup keuntungan. Nah, isi dari dua kalimat tadi menyatakan hubungan apa gitu ya. Durian populer di Cina dan petani Vietnam mengganti tanaman kopi dengan durian untuk meraup keuntungan di pasar durian yang lagi berkembang. Ini menyatakan hubungan apa? Apakah kausalitas? Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Lalu ada kronologis, urutan waktu ya. Perlawanan, oh berarti kalimat 7 menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan kalimat 6. Atau nambahin informasi di kalimat 6 atau mempertentangkan kalimat 6. Nah, kalau dari isinya jelas ya. Kenapa para petani Vietnam ini mengganti tanaman kopi mereka dengan durian untuk meraup keuntungan dari pasar durian yang sedang berkembang?
Kalau dikaitkan ke kalimat 6 kan berarti karena terbukti populer di Cina si buah durian ini. Buah durian lagi populer di Cina. Jadi Vietnam petani-petaninya ganti tuh dari kopi menjadi durian buat dapat cuan yang banyak. Begitu kan ya. Berarti hubungan isi antar dua kalimat ini, kalimat 7 ngapain kalimat 6 itu adalah kepertentangan ya. Jadi ini dua hal tadi ya. Kok pertentangan sih? Maksudnya kausalitas ya atau sebab akibat ya. Karena itu tadi, poin yang kedua yang tadi di kalimat 7 nih di sini, petani Vietnam lantas mengganti tanaman kopi mereka dengan durian, itu kan akibatnya bisa dikatakan ya, gara-gara buah durian populer gitu di Cina, ya makanya mereka mengganti. Atau kalau kita pengen buktiin, misalnya kita ingin membuktikan aja, bener nggak nih hubungannya adalah kausalitas? Ada cara sederhana sebetulnya. Coba gabungin deh dua kalimat ini jadi satu kalimat dengan konjungsi yang sesuai dengan hubungan yang kita pilih ini. Konjungsi kausalitas tadi, kalau yang kita bahas kan kalimat yang ketujuh itu akibatnya ya. Berarti coba kita pastikan dengan menggunakan konjungsi penanda akibat. Sehingga kalau intinya aja misalnya ya, atau bisa juga kalimat utuhnya sih, atau inti yang sudah saya tulis 2 poin di sebelah ini, buah durian populer di Cina sehingga petani Vietnam lantas mengganti tanaman kopi mereka dengan durian. Kan nyambung ya. Oh berarti dua kalimat ini betul menyatakan hubungan kausalitas. Jawabannya yang A. Kalimat yang memiliki pola yang sama dengan kalimat 5 adalah, kita diminta untuk menentukan kalimat yang polanya sama dengan kalimat 5. Oh, berarti kita coba harus tentukan dulu ya. Apa nih pola kalimat 5 dan kira-kira mana nih di antara 5 opsi yang ada yang polanya sama. Nah, coba cermati kalimat 5. Ini sudah saya tampilkan kalimat 5 aja ya, biar kita fokus ke kalimat yang ditanyakan. Ditambah lagi banyak petani Vietnam yang beralih ke durian. Nah, kalau kita analisis strukturnya, ditambah lagi ini adalah konjungsi antar kalimat ya. Banyak di situ adalah predikat dan apa yang banyak? Petani Vietnam yang beralih ke durian. Ini adalah subjek. Nah, pola kalimat 5 adalah pola kalimat inversi. Ingat apa kalimat inversi itu? Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Artinya predikatnya hadir duluan, setelah itu subjeknya baru disebutkan. Ya, jadi pola kalimatnya PS. Oh, kalimat 5 adalah kalimat berpola inversi. Kalimat inversi. Coba tentukan, ada tidak di antara 5 kalimat di opsi jawaban ini yang sama-sama inversi? Jika ada dan cuma satu, nggak ada lawannya, nggak ada pesaingnya, berarti dialah jawabannya. Coba kita lihat kalimat yang A. Kita analisis struktur atau pola kalimat yang A. Apakah kalimat A ini inversi? Selain itu, konjungsi antar kalimat juga sama kayak ditambah lagi ya. Ditemukan juga predikat. Beberapa perubahan yang sangat signifikan. Ditemukan juga apa? Apa yang ditemukan juga? Beberapa perubahan yang sangat signifikan. Oh, berarti A jawabannya nih ya. Kenapa tadi A jawabannya? Karena ditemukan di situ adalah predikat dan ini adalah subjeknya. Oke? Nah, opsi-opsi lain jadi kurang tepat. Nah, ini sebagai pembuktiannya ya bahwa memang A lah jawabannya. Karena memang hanya dia yang polanya inversi. Kalimat yang B. Namun, konjungsi antar kalimat, pemerintah subjek perlu melakukan predikat upaya, karena melakukan adalah verba aktif transitif ya, belakangnya adalah objek, upaya, untuk menstabilkan harga keterangan tujuan. Pola kalimatnya jadi SPOK. Wah, dia adalah kalimat aktif transitif, beda dengan kalimat inversi. Kalau yang C, meskipun demikian, konjungsi antar kalimat barang itu subjek sulit ditemukan predikat, pembeli adalah pelengkap. Ini pola kalimat pasif ya, karena predikatnya adalah frasa sulit ditemukan dan ditemukan sebagai intinya dan dia adalah kata kerja pasif. Kalimat pasif ya, bukan kalimat inversi. Kemudian yang D, oleh sebab itu konjungsi menjaga stabilitas harga subjek adalah predikat hal yang perlu dilakukan. Predikatnya adalah
Adalah, nggak enak bacanya ya. Predikatnya kata adalah ini ya, tergolong kata kerja kopulatif, kopula ya. Bukan inversi, polanya masih SP. Begitupun yang pola kalimatnya juga masih SP strukturnya. Beberapa produsen yang tidak sependapat subjek, menolak predikat, rencana itu objek. SPO pola kalimat yang Hanya yang A, yang pola kalimatnya inversi, sama dengan kalimat 5. Makanya jawabannya yang A. Soal ini menanyakan gagasan utama kalimat. Gagasan utama kalimat 7 adalah gagasan utama kalimat, kadang disebut gagasan pokok kalimat, kadang juga disebut di soal kalimat inti, sama aja ya. Itu inti kalimatnya. Jika kita ingin menjawab soal yang bunyinya seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menemukan unsur-unsur inti dari kalimatnya. Nah, unsur-unsur inti kalimat itu apa aja sih? Yang termasuk unsur inti adalah unsur wajib, subjek, dan predikat. Plus objek dan pelengkap kalau ada. Intinya sih subjek dan predikat aja. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, coba kita cermati kalimatnya, kita baca kalimatnya, lalu kita tentukan struktur kalimatnya. Kita tentukan unsur-unsur kalimatnya, subjeknya apa, predikatnya apa, objek kalau ada, pelengkap kalau ada yang mana, keterangan kalau ada yang mana. Nah, kalau udah ketemu, ya sudah, tinggal kita tentukan subjek predikatnya. Dan kita pilih jawabannya yang sesuai. Nah, satu hal yang harus diingat untuk model soal seperti ini, kalau pertanyaan tentang gagasan utama kalimat atau kalimat inti, subjek inti di kalimat yang ditanyakan dan subjek inti kalimat intinya itu nggak boleh berubah. Jadi subjeknya harus tetap gitu ya. Kayak misalnya di kalimat subjeknya A, ya di situ juga harus A, jangan berubah jadi B misalnya. Predikat pun juga sama. Objek dan pelengkap juga kalau ada sama. Nah, satu hal yang perlu diingat juga, kalimat inti, gagasan utama kalimat tidak menyertakan keterangan, karena keterangan nggak diajak main nih kalau kita ngomongin kalimat inti. Oke, coba yuk kita analisis kalimat 7. Ini kalimat 7. Coba kita strukturin, kita tentukan unsur-unsurnya, kita tentukan pola kalimatnya, subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, karena dua unsur ini pasti ada ya. Apa nih? Oke, petani Vietnam, subjek. Lalu lantas mengganti predikat. Lantas mengganti predikat, belakangnya ada tanaman kopi mereka. Tanaman kopi mereka adalah objek. Nah, dengan durian untuk meraup keuntungan dari pasar durian yang sedang berkembang, itu keterangan-keterangan. Diganti dengan apa, diganti untuk apa, begitu ya. Jadi dia keterangan. Dan keterangan kan tadi nggak termasuk unsur inti yang perlu kita ajak ya di kalimat inti. Jadi ini dicoret aja lah. Tersisalah unsur intinya SPO. Petani Vietnam lantas mengganti tanaman kopi mereka. Nah, kita udah nemu nih unsur intinya si SPO ini. Nah, terus kalau misalnya unsur-unsur intinya ini masih berupa frasa atau gabungan kata yang relatif panjang, kita bisa perpendek dia dengan mengambil intinya. Tadi kan ini ya inti kalimatnya ya. Nah, subjeknya masih dua kata tuh, petani Vietnam. Intinya apa? Kan petani ya, petani di Vietnam begitu ya. Intinya petani, lantas mengganti, intinya adalah mengganti. Jadi predikatnya itu, inti predikatnya adalah mengganti, dan objeknya intinya adalah tanaman. Tanaman apa? Tanaman kopi. Tanaman kopinya siapa? Kopi mereka kan gitu ya. Intinya tanaman. Jadilah nih yang paling pendek SPO, petani mengganti tanaman. Subjek intinya adalah petani, predikat intinya adalah mengganti, dan objek intinya adalah tanaman. Nah, inti-inti ini harusnya bertahan di kalimat inti yang kita pilih nih. Nah, yang mana? Ya sudah, petani mengganti tanaman. Yang mana? Iya, jawabannya adalah yang A. Hubungan makna kata Arabica dan Robusta sejenis dengan hubungan makna pasangan kata yang mana nih? Ini yang ditanyakan di soal ini adalah relasi makna ya, hubungan makna nih. Kita diminta untuk menganalogikan kira-kira yang mana yang sama. Arabica, Robusta. Kira-kira hubungan maknanya apa? Dua kata ini. Ya kan? Nah, dua kata ini kan pada dasarnya kalau kita baca teksnya juga ya, itu adalah jenis-jenis
kopi. Jadi kopi ada beberapa jenis ya, ada Arabica dan Robusta. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa kopi itu adalah kata umumnya, Arabica, Robusta itu adalah kata khusus dari kopi. Kalau kopi ngikut. Tapi yang ditanyakan ini kan hanya Arabica dan Robusta ya. Nah, Arabica dan Robusta di situ, kalau kita ngomongin hubungan maknanya atau relasi maknanya, ada istilah namanya kohiponim. Apa sih kohiponim? Nah, ini sedikit penjelasan tentang kohiponim ya. Kohiponim itu adalah hubungan antara kata-kata khusus dari kata umum yang sama. Nah, di sini Arabica dan Robusta itu dia sama-sama kata khusus dari kata umum yang sama, kopi. Oke, jadi Arabica dan Robusta dia itu adalah pasangan kata yang sifatnya kohiponim ya, relasi maknanya. Nah, karena dia kohiponim, nah lalu kita pilih nih di antara A, B, C, D atau E, yang mana yang sama-sama hubungan maknanya membentuk kohiponim ini. Jadi mereka berdua ini adalah sama-sama kata khusus dari kata umum yang sama. Ya, di antara parit dan drainase, penganan dan bolu, ukiran dan lukisan, pedal dan sepeda, lalu hidangan dan sajian, yang sama-sama kohiponim adalah ukiran dan lukisan. Ukiran, lukisan ini kan sama-sama hasil seni begitu ya, sama-sama hasil begitu, hasil pekerjaan suatu kesenian gitulah ya. Apa istilahnya ya? Ya hasil mengukir dan hasil melukis gitu ya. Sama-sama benda hasil karya lah begitu ya. Sama mereka statusnya. Mereka sama-sama kohiponim. Nah, untuk opsi yang lain, parit dan drainase. Parit, drainase. Ya, parit tahu kan ya? Selokan. Drainase saluran air. Jadi parit ini adalah contoh drainase sebetulnya. Jadi dia kata umum, kata khusus. Penganan, bolu. Penganan, kue. Bolu, kue bolu. Oh, berarti dia kata umum, kata khusus juga. Kemudian pedal dan sepeda. Pedal itu kan tahu pedal ya, yang diinjot itu. Nah, itu adalah bagian dari sepeda ya. Jadi dia bukan kohiponim. Ini ada istilahnya juga, meronim, menunjukkan bagian. Dia akan sama dengan misalnya pintu dan rumah gitu ya. Karena pintu adalah bagian dari rumah. Dan hidangan dan sajian yang opsi E sinonim. Karena hidangan dan sajian punya arti yang mirip atau sama. Oke? Jadi yang sama-sama kohiponim dengan Arabica dan Robusta, karena sama kohiponim tadi ya, itu adalah yang C, ukiran dan lukisan. Yang termasuk kalimat yang tidak logis dalam kutipan teks tersebut adalah, ada 5 kalimat di situ, kita diminta untuk mencari kalimat mana yang tidak logis. Istilah kalimat tidak logis di PPU biasanya diacu ke ini, kalimat yang strukturnya tidak lengkap. Jadi terkait dengan ketidaklengkapan struktur. Nah, maksudnya ketidaklengkapan struktur tuh kayak gimana sih? Kalimat yang strukturnya nggak lengkap tuh kayak gimana sih? Kalimat dikatakan strukturnya tidak lengkap kalau dia tidak punya salah satu dari 2 unsur inti atau unsur wajib, subjek dan atau predikat. Kalau kalimat nggak ada S-nya atau kalimat nggak ada P-nya, apalagi nggak ada dua-duanya, nah kalimat tersebut dikatakan strukturnya tidak lengkap. Dan kalimat 4 di antara 5 kalimat yang ada di teks adalah kalimat yang strukturnya tidak lengkap. Kenapa? Kenapa kalimat 4 ini strukturnya tidak lengkap? Coba ya, kita cermati kalimat 4. Ini kalimat 4 ya. Saya tampilkan lagi di bawah nih biar kita fokus ke tulisan yang warna merah ini ya. Dengan kata lain, jika seseorang di sekitar kita menggerakkan mata atau menoleh untuk melihat kita, mungkin dapat mendeteksi gerakan kecil itu meskipun tidak sepenuhnya menyadari. Oke? Terasa nggak kurangnya di mana? Iya. Kalau kita analisis strukturnya ya, dengan kata lain konjungsi antar kalimat di depan, lalu ada jika seseorang di sekitar kita menggerakkan mata atau menoleh untuk melihat kita, ada jika di depan. Jika itu adalah kata hubung, penanda syarat. Kalau dia dipakai, bagian yang ada dianya itu akan menjadi keterangan. Jadi dia membentuk unsur keterangan si jika nih. Dari jika sampai koma yang kedua itu adalah keterangan. Lalu mungkin dapat mendeteksi predikat ya. Predikat. Gerakan kecil itu objek.
Meskipun belakangnya ada klausal lagi begitu ya. Jadi dia nggak ada subjeknya. Dan kalau kita cermati bagian setelah meskipun, tidak sepenuhnya menyadari, tidak sepenuhnya menyadari, ini klausal berikutnya eh, predikat juga. Nah, subjeknya nggak ada. Unsur inti subjeknya nggak ada di situ. Berarti kalimatnya tidak lengkap karena nggak ada subjek. Siapa yang dapat mendeteksi gerakan itu? Siapa yang mungkin dapat mendeteksi gerakan itu? Siapa yang tidak sepenuhnya menyadari? Nggak ada subjeknya. Oke? Kalau misalnya kita diminta untuk memperbaiki kalimat ini, berarti kita harus tambahkan subjek. Apa kira-kira logisnya nih? Kalau kita lihat ke kalimatnya, siapa yang dapat mendeteksi gerakan kecil itu dan siapa yang sepenuhnya tidak sepenuhnya menyadari? Kita. Ya. Jadi harusnya ada kita di sana. Dengan kata lain, jika seseorang di sekitar kita menggerakkan mata atau menoleh untuk melihat kita, kita mungkin, ada kitanya sebelum kata mungkin ya. Nanti si kita ini akan menjadi subjek. Kita mungkin dapat mendeteksi gerakan kecil itu meskipun kita, tapi dilesapkan di sana, tidak sepenuhnya menyadari. Oke, jadi kalimat yang tidak logis karena strukturnya tidak lengkap, subjeknya nggak ada, adalah kalimat 4. Imbuhan peran pada kata perubahan dalam kalimat 2 memiliki makna yang sama dengan bentuk peran pada kata. Berarti kita ditanyain nih sama si pembuat soal ini nih. Makna imbuhan peran pada kata perubahan maknanya sama dengan imbuhan peran di kata yang mana di antara A, B, C, D, E ini. Berarti kita harus tentukan dulu nih kata perubahan, imbuhan perannya bermakna apa. Tapi sebelum itu, ini adalah beberapa makna imbuhan peran dalam bahasa Indonesia. Ada imbuhan peran yang maknanya hal atau keadaan, kayak pergerakan, berarti keadaan atau hal yang terkait dengan gerak ya. Persetujuan, perdamaian, ini terkait dengan hal ya. Hal damai, keadaan damai, begitu. Kemudian ada hasil pelajaran ya, hasil belajar, perolehan hasil yang diperoleh. Ada perbuatan, percakapan, perkelahian, perseteruan, ini maknanya perbuatan ya. Lalu ada juga yang maknanya hal yang berkaitan dengan perkapalan, hal yang berkaitan dengan kapal. Dia ahli perkapalan, ahli hal-hal yang berkaitan dengan kapal. Perburuhan, persurat kabaran, ini maknanya hal yang berkaitan dengan. Ada juga peran yang maknanya terkait dengan tempat, kayak perairan, peristirahatan, persembunyian, contoh lainnya. Dan ada juga yang maknanya yang persembahan, yang dipersembahkan, pertunjukan yang tunjukin begitu ya. Nah, ini beberapa makna imbuhan peran. Nah, sekarang coba kita lihat pada kata perubahan. Perubahan kira-kira maknanya yang mana? Kata perubahan maknanya apa di kalimat ini ya. Jadi di kalimat 2 ada kata perubahan nih. Di situ saya tampilkan lagi kalimat 2 dan perubahannya itu saya tulis dengan warna hitam ya, beda sendiri biar kelihatan. Nah, perubahan di situ maknanya adalah hal atau keadaan berubah. Kan kalau kita baca konteksnya juga ya, meskipun tidak sejelas penglihatan pusat, penglihatan tepi sangat baik dalam menangkap apa? Menangkap gerakan sama menangkap hal, keadaan yang berubah, kan gitu ya. Jadi perubahan di situ maknanya adalah hal atau keadaan. Makna yang poin pertama di list yang saya tulis di atas itu. Nah, berarti kita pilih nih di antara A, B, C, D, E mana imbuhan peran yang maknanya sama-sama hal atau keadaan. Dan di situ di contoh sudah tertulis juga ya, pergerakan. Jadi jawaban untuk soal ini adalah pergerakan. Lalu kalau perkotaan adalah kata berimbuhan peran yang maknanya lebih ke tempat ya, maknanya tempat dia, segeng tuh sama perairan, peristirahatan ya, perdesaan mengacu ke tempat. Kalau perjanjian hasil berjanji ya. Perhotelan hal yang berkaitan dengan hotel. Pertunjukan yang dipertunjukkan, yang ditampilin ya. Jadi yang maknanya sama dengan peran, perubahan, karena perubahan maknanya hal, keadaan, yang E. Soal ini jawabannya adalah yang E. Kata menangkap pada kalimat 2 memiliki makna yang sepadan dengan kata. Makna yang sepadan. Apa makna yang sepadan?
Iya, betul, sinonim lah ya. Jadi kita diminta untuk menentukan sinonim kata menangkap. Simple kelihatannya? Oh, belum tentu. Kita suruh cari aja nih kata yang maknanya kurang lebih sama, sepadan, bersinonim dengan kata menangkap itu apa. Nah, apa kata menangkap artinya nih? Arti kata menangkap itu apa sih? Nah, ini coba saya tampilkan ya. Ini ada, wah, kalau kita ngintip ke KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menangkap ternyata maknanya banyak. Wah, untuk kata yang maknanya banyak seperti ini kadang agak-agak rusuh ya. Karena kita harus pahami konteksnya. Tapi walaupun maknanya banyak, nanti maknanya yang mana bakal kelihatan kalau kita lihat konteks kalimatnya. Tapi ini coba ya, coba kita lihat dulu nih. Kata menangkap ada 8 makna di sana. Ada menangkap yang artinya memegang sesuatu yang bergerak cepat, lepas sebagainya. Megang lah misalnya, nangkap bola misalnya, menangkap bola, menangkap penjahat, menangkap ikan, itu contoh kalimat di KBBI-nya ya. Nah, itu dia memegang. Lalu ada yang menerkam. Menerkam, biasanya hewan nih ya kan, yang ada cakarnya biasanya menerkam ya, atau gigi ya. Harimau liar itu menerkam kambing penduduk, diterkam begitu. Lalu ada menadah begini ya, ini konteksnya yang nampung begitu, barang-barang yang dilemparkan. Nangkep bola, ditangkap yang dilempar tapi gitu ya. Nangkep bola tuh. Lalu ada yang mendapati, ini kaitannya sama yang sesuatu yang apa ya, di situ ada dalam tanda kurung sih, berbuat jahat, kesalahan, rahasia dan sebagainya. Menangkap pelajar yang merokok, menangkap apa misalnya maling kali mungkin ya. Jadi itu maksud poin yang keempat, makna yang keempat. Lalu ada makna yang kelima, menerima suara, siaran radio sebagainya ya, menangkap sinyal, menangkap siaran ya, menangkap getaran bla bla bla. Nah, itu dia menerima maknanya. Lalu ada juga yang maknanya dapat memahami, menangkap pelajaran, menangkap maksud pembahasan yang saya sampaikan sekarang, berarti yang memahami. Ada juga yang mencerap, menerima, konteksnya panca indera, menangkap aspirasi rakyatnya, menangkap omongan seseorang misalnya. Oh, itu berarti yang mencerap karena kaitannya sama panca indera. Dan makan atau mengena, tentang pancing. Belum nangkep ikan gitu, berarti belum nangkep ikan begitulah ya. Nah, ini beberapa makna kata menangkap. Nah, kalau gitu berarti kita diminta buat yang mana nih? Karena mereka semua kelihatannya ada diopsikan ya. Mendapati ada, kemudian memegang ada, memahami yang diopsi dengan makna kata menangkap ya. Memahami juga ada, menanggap juga ada, menanggap tapi nggak ada di sana ya. Menampung ada di makna ketiga yang dalam tanda kurung itu. Nah, kira-kira yang mana? Coba kita lihat konteks kalimatnya dulu. Jadi kata menangkap di kalimat 2 itu mengarah ke makna yang mana? Lalu kita baru bisa deh menentukan sinonimnya. Nah, ini kalimat 2, meskipun tidak sejelas penglihatan pusat, penglihatan tepi sangat baik dalam menangkap gerakan. Jadi ada gerakan terus ditangkap begitu. Apakah gerakannya di begitu? Kan enggak ya. Karena konteksnya kan ini mata ya. Enggak pakai tangan, memang tangan kita punya mata. Jadi bukan yang menangkap yang seperti itu. Menangkap yang mana? Nah, karena konteksnya adalah mata, yang nangkep di situ adalah mata, berarti kaitannya dengan panca indera. Yang terkait dengan panca indera di teks di makna di KBBI itu adalah makna yang mencerap atau menerima. Ada nggak mencerap atau menerima di situ? Di opsi jawaban nggak ada. Oh, berarti kita cari yang maknanya sama dengan mencerap. Di antara A, B, C, D, E ada nih satu kata yang secara makna sama artinya dengan mencerap. Yang mana? Iya, menanggap ya. Menanggap salah satu maknanya ya mencerap juga gitu. Menerima dengan panca indera begitu ya. Jadi maknanya sama nih. Menangkap, menanggap gerakan, tanggapan sama nih kurang lebih maknanya ya. Jadi untuk kata menangkap di kalimat 2 secara konteks, kata menangkap di situ bersinonim dengan kata menanggap. Oke, jawabannya yang D. Jika teks tersebut dibagi menjadi 2 paragraf, yang akan menjadi kalimat terakhir paragraf pertama adalah, wah, ini adalah variasi soal yang menanyakan ini ya. Ada satu paragraf, terus kita diminta untuk membagi paragraf itu menjadi 2 paragraf. Nah, gimana sih soal kayak gini tuh cara menjawabnya?
Soal ini terkait dengan salah satu syarat pembentukan paragraf sebetulnya. Pembentukan paragraf ada beberapa syarat. Nah, salah satu syaratnya adalah kesatuan. Paragraf yang baik hanya punya satu gagasan pokok. Artinya, jika dalam sebuah paragraf ada lebih dari satu gagasan pokok, harusnya ada lebih dari satu paragraf juga. Ya, kalau dia ada dua gagasan pokok di dalamnya, berarti kita harus bagi mereka menjadi dua paragraf. Artinya, untuk soal seperti ini, paragrafnya pasti nggak satu gagasan pokok. Di dalam paragraf yang ada di soal ini, akan ada dua gagasan pokok. Nah, tugas kita adalah ngumpulin nih kalimat-kalimat mana aja yang mendukung gagasan utama A, kalimat-kalimat mana aja yang mendukung gagasan utama B. Sebelumnya kita tentukan berarti ada dua gagasan pokok dalam paragraf ini, gagasan pokok A dan gagasan pokok B misalnya. Ya sudah, tinggal kita bagi dia tuh berdasarkan gagasan pokoknya. Selesai gitu. Atau coba kita rasa-rasain aja deh, kita baca dari awal paragraf lalu kita pahami kira-kira pembahasannya udah mulai berubah di kalimat keberapa. Kalau pembahasannya sudah mulai berubah, berarti gagasan pokoknya pun sudah berubah. Harusnya enter dipencet di situ, gitu ya. Dia menjadi paragraf yang baru. Nah, coba kita cermati paragraf-paragraf kalimat-kalimat maksudnya yang ada di paragraf yang ada di soal ini. Dari kalimat pertama di situ disebutkan pendidikan multikultural sangat penting bagi Indonesia karena beberapa alasan. Salah satunya adalah, udah jelas banget nih, salah satu apaan? Salah satu alasannya mengapa pendidikan multikultural di Indonesia sangat penting. Berarti gagasan utama yang A nih, yang pertama adalah alasan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Kalimat 1, kalimat 2. Terus kalimat 3, tanpa pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan budaya ini, potensi konflik antar kelompok dapat muncul. Ini juga masih menjelaskan alasan kenapa pendidikan multikultural ini penting. Kalimat 4, pendidikan multikultural juga dapat memperkuat persatuan bangsa. Masih membahas alasannya kenapa penting, karena bisa memperkuat persatuan bangsa. Kalimat 5, dengan memahami bahwa keragaman budaya merupakan bagian integral dan dari identitas Indonesia, peserta didik diajak untuk merangkul perbedaan. Wah, itu masih sama ya. Masih ngomongin pentingnya, alasan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, kira-kira pembahasan baru muncul di kalimat yang mana? Kalimat ke-7. Coba baca kalimat 7. Kalimat 6 tadi masih sama ya, pendidikan multikultural juga relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ada juganya tuh, jadi dia nambahin, masih membahas alasan pentingnya. Nah, di kalimat 7, pada era globalisasi, interaksi antar budaya makin meningkat, sehingga individu yang memiliki kesadaran multikultural dan keterampilan antar budaya akan lebih siap untuk berinteraksi secara efektif dalam lingkungan yang global dan multikultural. Oh, ini masih ding, ini masih membahas itu ya. Ini kalimat terakhirnya masih membahas itu, masih ada alasannya. Ini masih membahas alasan kenapa pendidikan multikultural itu penting. Karena kalau kita menguasai itu, berarti kita siap menghadapi lingkungan global yang multikultural tadi. Masih sampai 7 ya, sampai kalimat 7 ini adalah satu gagasan pokok. Karena kan ini juga jawabannya tadi yang B ya. Kalimat 7 menjadi akhir paragraf pertama. Nah, baru nih di kalimat ke-8 pembahasannya udah mulai berubah. Coba deh baca kalimat 8. Meskipun penting sih, bener penting nih. Implementasi pendidikan multikultural di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Apa aja tantangannya? Salah satu tantangan utama adalah dijelaskan tantangannya. Oh, kalimat 8 udah masuk gagasan pokok baru. Ya sudah, berarti dari kalimat 1 sampai kalimat 7 dia adalah satu paragraf ya, karena masih mendukung gagasan pokok yang sama. Alasan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Lalu kalimat ke-8 sampai habis ini adalah tantangannya apa aja.
Oke, untuk soal ini jawabannya adalah yang B karena kalimat 7 adalah akhir dari paragraf pertama dan itu kan tadi yang ditanyakan oleh soal ya. Oke, jadi jawabannya yang B nih. Kata menginternalisasi pada kalimat 5 dapat diganti dengan kata. Wah, kita harus paham dulu nih, kira-kira maksud soal ini tuh apa sih? Kita diminta ngapain sih di soal ini? Oke, dapat diganti dengan kata menginternalisasi dapat kita ganti dengan kata apa? Sebuah kata dapat diganti dengan kata yang lain. Oh, berarti kata tersebut dan kata yang lainnya tadi memiliki arti yang sama ya. Jadi intinya adalah sinonim aja sebetulnya ya. Dan ini adalah makna kata internalisasi dulu ya. Internalisasi maknanya adalah penghayatan. Berarti menginternalisasi maknanya adalah menghayati. Artinya menginternalisasi memiliki arti yang sama dengan menghayati. Internalisasi dan hayat gitu ya. Ini punya arti yang sama. Mereka berdua bersinonim. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang C. Ya, kenapa yang C? Karena menginternalisasi bersinonim dengan kata menghayati. Kita bisa mengganti kata menginternalisasi dengan kata menghayati karena mereka punya arti yang sama. Oke, jawabannya yang C. Dua kata yang berantonim terdapat di antara kalimat. Wah, kita diminta untuk menentukan nih, kalimat mana nih, sepasang kalimat yang di dalamnya ada kata, ada pasangan kata yang berantonim. Kayak misalnya 1 dan 4, berarti di dalam kalimat 1 ada sebuah kata, nah di dalam kalimat 4 misalnya ya, itu juga ada sebuah kata dan dua kata tersebut berantonim gitu. Nah, yang mana nih? Ini agak susah nih ya. Walaupun secara konsep saya yakin pasti kalian tahulah ya. Ada yang lupa apa itu antonim? Tahulah pasti ya. Secara konsep simpel antonim, perlawanan makna. Maknanya berlawanan. Tapi untuk soal ini, PR-nya luar biasa karena kita harus mencari dua kata berantonim dari kata yang banyak banget seperti ini. Setidaknya 10 kalimat. Dalam satu kalimat ada berapa kata di situ ya? Wah, ini mungkin makan waktu yang agak lumayan. Tapi kalau misalnya kita fokus pasti ketemulah jawabannya ya. Yang mana pasangan kata berantonim? Jawabannya yang D. Di kalimat 5 dan di kalimat 9 terdapat pasangan kata yang berantonim. Kata apa? Di kalimat 5 ada kata peserta didik. Oke, nggak nih tadi nih. Di kalimat 4 ada kata peserta, di kalimat 5 ada kata peserta didik. Siswa. Apa lawannya siswa? Apa antonimnya siswa? Iya, guru dan kata guru ada di kalimat 9. Jadi pasangan kata berantonim ada di kalimat 5 dan kalimat 9. Nah, kata yang dimaksud adalah peserta didik dan guru. Peserta didik dan guru membentuk pasangan antonim relasional ya. Oke, jadi untuk soal ini pasangan kata berantonim ada di kalimat 5 dan 9. Peserta didik dan guru. Jawabannya yang D. Susunan kata seperti kurangnya sumber daya, fasilitas terbatas, dan minim pelatihan bagi guru pada kalimat 13 perlu diperbaiki menjadi kayak gimana? Perlu diperbaiki. Wah, berarti bagian yang ditanyakan di soal ini salah. Makanya harus diperbaiki, perlu diperbaiki. Nah, apa kesalahannya? Kesalahan rangkaian kata ini dalam konteks kalimatnya itu terkait dengan ketidaksejajaran. Melanggar salah satu syarat dari kalimat efektif. Nah, dalam konteks kesejajaran di kalimat efektif, kalau misalnya dalam sebuah kalimat ada perincian atau ada hal yang disebut berurutan atau ada dibandingin ya, yang model-model seperti itu, ada dua hal yang modelnya seperti itu atau lebih ya. Nah, itu hal-hal yang tadi dirinci atau dibandingkan atau disebut berurutan, itu dia harus sama jenisnya, harus tipe, harus level, harus sejajar gitu ya. Kalau nggak sama, nggak sejajar jadinya dan nggak efektif kalimatnya. Dan itu yang terjadi di bagian yang ditanyakan di soal ini. Seperti, nah ada tiga hal yang diperinci di sana. Kurangnya sumber daya, fasilitas terbatas, dan minim pelatihan bagi guru. Tiga hal ini nggak sama karena kurangnya sumber daya, dia berupa frasa. Fasilitas terbatas, dia berupa klausa. Gabungan kata yang membentuk SP. Kurangnya sumber daya nggak membentuk SP.
Tapi fasilitas terbatas membentuk SP. Fasilitas subjek terbatas predikat. Minim pelatihan bagi guru juga membentuk SP. Minim sebagai predikatnya, pelatihan bagi guru adalah subjeknya. Jadi dia membentuk klausa. Frasa, klausa, dan nggak sama. Nah, biar sejajar, kita samain. Kalau mau frasa, ya frasa semua. Kalau mau klausa, ya klausa semua. Kalau mau dibuat klausa, seperti sumber daya kurang, fasilitas terbatas, dan minim pelatihan bagi guru. Begitu. Cuman di opsi jawaban nggak ada yang seperti itu. Berarti kita buat frasa semua. Karena kalau dibuat frasa semua ada nih. Nah, gimana cara membuatnya di frasa semua? Ya, kita tambahkan nya aja sama modelnya kayak yang perincian pertama itu. Kurangnya sumber daya, terbatasnya fasilitas, dan minimnya pelatihan bagi guru. Nah, kalau kayak gitu sejajar tuh. Semuanya masih berupa frasa. Jadi sama semua bentuknya, jadi seragam, jadi cakep kan kelihatannya ya. Nah, yang mana berarti jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang E ya. Jadi disamain jadi kurangnya bla bla bla, terbatasnya bla bla bla, dan minimnya bla bla bla. Oke? Untuk soal ini biar sejajar, rangkaian kata yang ditanyakan di soal harus kita ganti menjadi rangkaian kata yang ada pada pilihan E. Tujuan penulisan kalimat 4 adalah, ini soal terkait dengan kepaduan paragraf juga sebetulnya ya. Ngapain kalimat 4 ditulis di sana gitu. Ini terkait dengan hubungan isi antar kalimat juga. Jadi saat kita menyusun sebuah paragraf misalnya, kita nyusun kalimat, kita udah nulis kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, nah kita tulis kalimat 4. Kira-kira kalimat 4 ini ngapain kita tulis gitu ya. Maksud soalnya itu seperti itu. Berarti kita coba kaitkan dengan isi kalimat-kalimat sebelumnya. Kira-kira kalimat 4 ini ngapain kalimat sebelumnya? Menyatakan hubungan isi dengan kalimat sebelumnya itu apa begitu ya. Makanya di redaksi soalnya pun di kalimat sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, di kalimat sebelumnya gitu kan ya. Karena ini terkait dengan kepaduan paragraf juga sebetulnya. Jadi hubungan isi antar kalimat 4 dengan kalimat sebelum-sebelumnya berarti. Nah, coba kita baca deh. Kalimat 4. Di kalimat 4 begini isinya. Pendidikan multikultural ya. Pendidikan multikultural kultural agak belibet bacanya ya. Pendidikan multikultural juga dapat memperkuat persatuan bangsa. Nah, kalau kita kaitkan dengan gagasan pokok paragrafnya, karena ini tadi paragraf pertama ya, kalimatnya itu bukan kalimat ya. Kalimat pertama, kalimat 1 itu adalah intinya. Di situ disebutkan ada beberapa alasan, disebutin kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 dan seterusnya tuh. Tapi nanti ini dipenggal karena ini dipakai juga buat soal yang membagi jadi 2 paragraf ya. Jadi gagasan pokok yang pertama itu adalah alasan pentingnya pendidikan multikultural. Nah, kalimat 4 dimunculkan sebagai, ada satu kata kunci di situ. Ini juga biasanya dipakai untuk apa sih? Buat menambahkan. Jadi dia menambahkan ya, pendidikan multikultural juga dapat memperkuat persatuan bangsa. Ini nambahin sebetulnya, menambahkan menambahkan alasan-alasannya tadi. Jadi alasan disebutkan kalimat kedua ya kan, kalimat ketiga penjelasannya. Nah, kalimat keempat nambahin alasan yang lain begitu. Oke? Nah, karena dia menambahkan, makanya jawabannya adalah yang D nih, menambahkan informasi yang disampaikan pada kalimat sebelumnya. Jadi alasan pentingnya pendidikan multikultural itu bukan cuma ini ya, bukan cuma yang kalimat ketiga itu. Kan kalimat ketiga disebutkan katanya dapat berperan mencegah konflik ya. Berarti alasannya untuk mencegah konflik kan. Nah, nggak cuma mencegah konflik, tapi juga memperkuat persatuan bangsa. Menambahkan gagasan. Oke? Kalimat 4 tujuannya nambahin kalimat sebelumnya. Jawabannya yang D. Untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 2. Lihat tuh, ada bagian yang dititik-titik-titikin di kalimat kedua. Dibutuhkan konjungsi antar kalimat yang menyatakan hubungan apa. Wah, kita diminta buat nambahin konjungsi antar kalimat yang cakep nih, buat menghubungkan kalimat 2 dengan kalimat 1 berarti. Nah, gimana cara menentukannya? Untuk menentukan konjungsi antar kalimat apa yang cocok, berarti kita harus tentukan dulu, kita harus simpulkan dulu apa hubungan isi antara kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat 2 ditulis tujuannya buat ngapain kalimat 1.
Apa hubungan isi antara kalimat 2 dengan kalimat 1? Nah, kalau kita udah tentukan ya sudah bakal ketahuan nih jawabannya yang mana begitu ya. Coba kita baca dulu deh. Ini sudah saya cetak tebal ya, dua kalimat yang harus kita habak di sini. Untuk mencapai sebuah keberhasilan, terkadang kita dituntut untuk memaksakan diri kita sampai titik tertentu. Bla bla bla. Jika hal tersebut terus terjadi, kita bisa mengalami tekanan yang mendalam. Kalimat pertama, terkadang kita dituntut nih buat maksain diri sampai titik tertentu. Wah, kita harus maksain diri sampai ke titik tertentu. Terus kalimat kedua, kalau terus-terusan kita bisa mengalami tekanan yang mendalam. Kira-kira hubungan isinya apa? Iya, kausalitas. Jawabannya adalah yang C. Kenapa kausalitas? Kausalitas itu sebab akibat. Nah, kalau kita cermati kalimat dua kalimat ini, kalimat kedua itu akibatnya sebetulnya ya. Kita dituntut buat maksa diri nih untuk sampai ke titik tertentu. Ya kan? Makanya kalau dilakukan terus-menerus, kita bisa mengalami tekanan yang mendalam. Yang kedua ini adalah akibat dan kalimat yang pertama itu sebabnya gitu. Akibatnya apa? Kita bisa mengalami tekanan yang mendalam kalau dilakukan terus-menerus. Sebabnya karena kita dituntut untuk memaksakan diri gitu. Jadi dua kalimat ini menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Oke? Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Kata kegagalan pada kalimat 9 dibentuk dengan pola yang sama dengan kata berimbuhan ke-an pada kalimat berikut. Yakni, kita diminta untuk menentukan kata berimbuhan ke-an apa yang pola pembentukannya sama dengan kata kegagalan. Yang mana nih? Jawabannya adalah yang E. Loh, kenapa yang E? Kata yang dicetak miring, kata berimbuhan ke-an pada opsi E itu adalah kemunduran. Kemunduran dan kegagalan ini dibentuk dengan pola yang sama. Sama dalam hal apanya? Dalam hal jenis katanya. Perubahan jenis katanya. Ya, salah satu sifat pengimbuhan kan dia bisa mengubah jenis kata ya. Nah, kita lihat dari kata dasarnya. Kegagalan dibentuk dari kata dasar gagal yang diberi imbuhan ke-an. Ya. Kegagalan adalah nomina dan gagal itu verba kata kerja. Jadi kegagalan dibentuk dari bentuk dasar gagal yang merupakan verba. Berarti dia mengubah kata kerja gagal menjadi kata benda kegagalan. Nah, itu sama dengan yang E, kemunduran. Kemunduran dibentuk dari kata dasar mundur. Bentuk dasar mundur yang diberi imbuhan ke-an. Kemunduran adalah nomina dan mundur adalah verba atau kata kerja. Jadi kemunduran juga sama nih. Dari bentuk dasar yang berupa kata kerja diberi imbuhan menjadi kata benda. Polanya sama dengan kegagalan. Oke, jawabannya yang E. Frasa pribadi hebat pada kalimat 10 memiliki pola makna yang sama dengan frasa berikut. Yakni, frasa mana nih? Yang pola maknanya sama ya. Wah, ini enak nih. Karena yang ditanyakan spesifik nih. Yang ditanyakan pola makna, begitu ya. Jadi maknanya aja, kita fokus ke maknanya aja. Nah, pribadi hebat sama dengan sepeda antik. Jawabannya yang C. Kenapa bisa sama? Pribadi hebat dari segi makna, hubungan antar bagian di frasanya ya. Ini inti frasanya adalah pribadi, nomina, dan hebat, adjektiva kata sifat sebagai penjelasnya atau pewatasnya. Nah, hubungan antara inti dan penjelas di situ adalah sebagai pembatas. Pribadi yang hebat, begitu ya. Hebat ini sebagai penjelas sifatnya si pribadi, begitu. Jadi kayak menyatakan sifatnya inti frasa. Dan itu sama dengan sepeda antik. Karena antik di situ secara maknanya, pola maknanya menyatakan pembatas sifat intinya sepeda yang antik. Dan ada cara sederhana sebetulnya kalau kita diminta untuk menentukan pola makna yang sama. Biasanya pola makna yang sama di dalam dua frasa nih akan ketahuan kalau kita coba sempilin deh kata apa gitu di tengahnya. Kalau dia pola maknanya sama, biasanya bisa disempilin oleh kata yang sama. Pribadi hebat, pribadi yang hebat. Kan sama sepeda antik ya, sepeda yang antik. Oke. Jadi sama dia, sama-sama membatasi dalam hal sifat si inti. Oke. Jadi pola makna yang sama untuk pribadi hebat adalah sepeda antik. Jawabannya yang C.
Ada dua kata yang dicetak miring di soal pelabuhan dan kapal, dan kita diminta untuk menentukan hubungan makna dari dua kata itu apa. Lalu kita pilih kira-kira di antara A, B, C, D, E mana yang hubungan maknanya sama. Analogi makna kata. Kita coba cari tahu nih, hubungan makna pelabuhan dan kapal itu apa? Oh, nggak susah kelihatannya ya. Pelabuhan dan kapal. Pelabuhan adalah tempat berhentinya kapal, dan kapal yang berhenti di sana. Berarti dia menyatakan tempat berhenti dan yang berhenti siapa. Nah, di antara A, B, C, D, E ada tuh satu yang sama seperti ini. Yang satunya adalah tempat berhentinya, yang satunya lagi adalah objek yang berhenti di situ. Yang mana? Iya, jawabannya adalah yang B, stasiun dan kereta. Stasiun kan tempat berhentinya kereta. Anak kereta yang berhenti di sana, begitu ya. Jadi sama maknanya ya, menyatakan tempat berhenti dan yang berhenti. Kalau rak dan majalah, enggak lah ya. Rak, majalah. Mungkin majalah ditaruh di rak. Jadi rak tuh tempatnya doang, bukan tempat berhenti. Karena majalah kan nggak jalan ya. Mungkin rak dan majalah akan sama dengan misalnya sirup, botol dan sirup. Karena sirup adanya di botol misalnya. Siswa dan sekolah. Siswa tempat aktivitasnya di sekolah. Mungkin dia akan sama dengan misalnya prajurit dan medan perang misalnya gitu ya. Minuman dan botol, ini mungkin sama dengan yang A tadi ya, karena minuman bisa ada di botol. Ransel dan penghapus juga bisa sama ya, karena penghapus bisa ada di ransel. Yang pasti yang maknanya yang satu tempat berhenti dan yang satunya adalah objek atau hal yang berhenti, itu cuma yang B. Kalimat berikut akan ditambahkan ke dalam teks tersebut, teks yang ada di soal. Hal itu dilakukan karena pelayaran ke negeri asal mereka sangat jauh. Nah, kira-kira kalimat ini tepatnya ditambahkan sebelum kalimat keberapa? Berarti kita harus nyempilin ini kalimat. Nah, kita taruhnya di mana posisinya? Gimana cara kita nentuinnya? Nggak pasti ada petunjuknya. Yang bikin soal nggak mungkin sejahat itu ke kalian. Pasti bakal menyisakan beberapa petunjuk yang akan mengarahkan ke kita. Kira-kira ini kalimat harusnya ditaruh setelah kalimat keberapa atau sebelum kalimat keberapa. Petunjuk-petunjuknya itu berkaitan dengan kepaduan paragraf. Dalam hal ini biasanya kohesi dan bisa juga tentunya koherensi. Tapi yang paling utama kohesi. Pasti ada penanda-penanda kohesi yang bakal mengarahkan ke kita ini ditaruhnya di mana. Oke. Nah, di kalimat yang ada di soal, hal itu dilakukan karena pelayaran ke negeri asal mereka sangat jauh. Ada kata tunjuk, hal itu. Kira-kira hal itu ini mengacu ke mana? Hal itu di situ, nah, antar dia akan mengacu ke kalimat 7, ya. Dia akan mengacu ke kalimat 7. Ini jawabannya yang dodol, ya. Dia akan mengacu ke kalimat 7. Coba deh baca kalimat 7. Sudah pasti mereka tinggal cukup lama di wilayah Barus. Hal itu dilakukan. Jadi apa yang dilakukan? Tinggal cukup lama di wilayah Barus. Kenapa mereka tinggal cukup lama? Karena pelayaran ke negeri asal mereka sangat jauh. Makanya dia ngasok dulu, begitu kan ya. Kemudian ada petunjuk lainnya. Coba kalau kita lihat kalimat 8 ya. Kalimat 8 itu ada kata selain itu. Ada konjungsi antara kalimat selain itu dan ada juga di situ. Berarti kan dia menambahkan ya. Kalau kita baca kalimat 7 dan kalimat 8, sudah pasti mereka tinggal cukup lama di wilayah Barus. Selain itu mereka juga harus nunggu. Ini kayaknya nggak kurang ngikat begitu ya. Ini selain itunya ini ngapain nih, apa nih? Kalimat 8 ini menambahkan apa sebetulnya? Ya sebetulnya kalimat ke-8 itu menjelaskan alasan kenapa mereka tinggal cukup lama di wilayah Barus. Jadi alasan kenapa tinggal cukup lama di wilayah Barus karena pelayaran ke negeri asal mereka cukup jauh, kemudian mereka juga harus nunggu musim yang baik untuk berlayar begitu. Ya kan, jauh dan nunggu waktunya lama, makanya mereka tinggal dulu di Barus. Jadi selain itunya itu pada dasarnya menambahkan kalimat ini begitu. Berarti kalimat yang ada di soal ini seharusnya ditaruh setelah kalimat 7 sebelum kalimat 8 ya. Makanya jawabannya adalah yang D. Yang ditanyakan di dalam soal ini adalah hubungan makna bertingkat atau makna hierarkis. Pertanyaannya, kata abad pada kalimat 3, teks tersebut memiliki makna bertingkat dengan kata apa? Berarti abad, makna bertingkatnya dengan kata apa nih? Di antara usia, lama, masa, tahun, dan 100. Abad apa sih artinya abad? Pasti tahu kan nih? Abad adalah masa 100 tahun. Jadi masa yang terbagi per 100 tahun itu abad ya.
Nah, karena abad maknanya adalah masa 100 tahun, berarti kan ada masa-masa yang lain. Berarti kata abad memiliki makna bertingkat dengan masa. Masa lebih umumnya, abad lebih khususnya. Jadi waktulah secara umum itu adalah masa, kemudian ada abad begitu ya. Ada abad sebagai makna yang lebih spesifiknya begitu, lebih sempitnya maknanya abad tuh. Karena dia cuma 100 tahun. Kalau masa ya lebih luas. Oke. Jadi yang makna bertingkat dengan kata abad yang tersedia di opsi jawaban adalah yang C, masa. Oke, untuk soal ini, ini soal kesukaannya siapa nih? Ada soal yang terkait dengan bahasa buatan atau bahasa artifisial nih. Ada bahasa buatan di situ, ada 3 kalimat dicantumkan di atas ya. Ada idnau ifla onion, artinya paman pergi. Lalu ada ifar ikuc onion, artinya paman berlari. Dan ada idnau ifla suat, berarti bibi pergi. Nah, ditanyakan ke kita, bagaimana cara mengatakan bibi berlari dalam bahasa tadi? Gimana cara kita menjawab pertanyaan yang modelnya seperti ini nih? Kuncinya adalah ya tentukan kata-katanya apa gitu ya. Kira-kira kata, kan ada beberapa kalimat ya. Itu bakal ngasih kita petunjuk kata-kata yang dibutuhkan untuk menjawab soal ini. Bibi berlari, berarti kita harus cari tahu nih apa. Dan kata-kata tersebut bisa kita lihat dari polanya, pola pengulangannya. Pasti akan ada beberapa kata yang berulang di 3 kalimat yang ada di soal tersebut. Atau 2, tergantung nanti muncul di soalnya berapa banyak. Pasti ada beberapa kata yang berulang. Nah, kita bisa menebak makna kata tersebut atau kata dalam bahasa kita ini apa dan bahasa aneh tadi itu apa begitu ya. Dari pengulangan-pengulangan yang ada. Kita tentukan pola-polanya dulu deh. Coba kita lihat ya, dari pengulangan-pengulangan. Dari 2 yang pertama, idnau ifla onion. Ifar ikuc onion, berarti paman berlari, paman pergi tadi yang atas. Oh, di bahasa Indonesianya ada 2 kata paman. Berarti di kata dalam bahasa anehnya ini juga harus ada yang berulang di 2 kalimat pertama itu, dan kata yang berulang itu pastinya artinya adalah paman. Apa yang berulang di 2 kata di 2 kalimat yang pertama? Kan tadi kalau dalam bahasa kita paman ya. Nah, di bahasa merekanya kan onion. Oh, berarti bisa kita simpulkan bahwa onion ini adalah paman. Lalu apalagi yang berulang ya? Di situ ada pergi ya. Pergi di kalimat pertama dan kalimat ketiga ada pergi. Nah, coba kita cermati apa persamaan yang ada juga di bahasa anehnya ini, kalimat yang pertama dan kalimat yang ketiga. Di situ ada idnau ifla. Oh, berarti idnau ifla ini adalah pergi. Begitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi yang lain, berarti konteksnya nih kalau yang kedua tuh ya, itu kan ada berlari, kan gak ada temennya ya. Berarti dengan pola yang sudah kita tahu, ifar ikuc di situ adalah berlari ya, dan bibi berarti suat di situ. Kemudian dari struktur kalimatnya juga ternyata agak sedikit berbeda nih antara kalimat kita dengan bahasa artifisial ini, bahasa buatan ini. Kalau di kita subjek dulu baru predikat di situ, paman pergi, paman subjek, predikat pergi. Nah, kalau di sananya kelihatannya terbalik, jadi subjeknya di belakang. Artinya di bahasa buatan ini kalimat berpola SP di sana akan berpola PS begitu. Oke, kita sudah tahu tadi bibi apa? Bibi suat, lalu berlari apa? Berlari ifar ikuc. Dengan pola kalimat yang agak inversi tadi, dia predikat dulu baru subjek, berarti bibi berlari kalau di bahasa sananya berlari bibi. Berlari adalah ifar ikuc dan bibi tadi adalah suat. Berarti bibi berlari kalau dia utuh 1 kalimat adalah yang A ya, ifar ikuc suat.